Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ana Verena Pusparini, AMD Cap SMKM dengan NUPTK 0437666667230062. Saya adalah dosen tetap di Prodi Sarjana Gizi Stikes Husada Gemilang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi saya khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran melalui salah satu proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu pengantar komunikasi, gizi dalam daur kehidupan tumbuh kembang anak, metabolisme gizi pada ibu hamil, dan kesehatan masyarakat. Keseluruhan mata kuliah tersebut saling berinteraksi untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai dengan standar kompetensi pada Prodi Sarjana Gizi. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan yang memiliki bobot 2 SKS, yaitu teorinya saja. Sebelum memulai proses pembelajaran, maka awal semester, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa sebagai bentuk kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa yang memuat capaian pembelajaran, materi perkuliahan, strategi pembelajaran, metode penilaian, tata tertib perkuliahan, serta hak dan kewajiban dosen maupun mahasiswa. Mata kuliah ini disusun berdasarkan kurikulum Outcome Based Education atau OB yang berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini mendukung CPL P2, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu gizi manusia dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis berbagai khusus dalam bidang pengetahuan dasar biokimia gizi, metabolisme energi dan gizi makro, metabolisme gizi mikro, dasar ilmu gizi, gizi dalam daur kehidupan, penilaian status gizi, dietika, penyakit tidak menular, penilaian konsumsi pangan dan gizi olahraga, serta keterampilan tersebut secara mendalam. Yang kedua, CPL KU2, yaitu mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah gizi, perorangan, kelompok, dan masyarakat, melalui penilaian status gizi dan faktor terkait. Sedangkan untuk mendukung CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki CPMK yang pertama, atau CPMK 1, mampu memahami masalah gizi, pengukuran status gizi, dan intervensi gizi dalam daur kehidupan. CPMK 2, mampu memahami penilaian perorangan dan masyarakat. Mata kuliah ini dalam daur kehidupan akan memuat 14 materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Yang pertama atau pertemuan pertama yaitu mengenai konsep dasar gizi dalam daur kehidupan. Di minggu kedua, faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dalam daur kehidupan. Pertemuan ketiga mengenai angka kecukupan gizi. Minggu keempat menjelaskan konsep dasar gizi prakonsepsi. Pertemuan kelima menjelaskan konsep dasar ibu hamil. Yang keenam, konsep dasar gizi pada ibu menyusui. Pertemuan ketujuh itu konsep dasar gizi bayi dan balita. Sedangkan untuk pertemuan 8 akan ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 9, konsep dasar gizi anak usia sekolah. Pertemuan 10, konsep dasar gizi pada remaja. Di pertemuan 11, konsep dasar gizi pada orang dewasa. Pertemuan 12, konsep dasar gizi pada menopause. Pertemuan ke-13, konsep dasar gizi pada atlet. Pertemuan 14, konsep dasar status gizi perorangan. Dan pertemuan 15, konsep dasar status gizi masyarakat. Serta pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian semester. Video pembelajaran yang saya tampilkan merupakan pertemuan ke-7 yang berfokus pada sub CPMK 13, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gizi daur kehidupan khususnya pada bayi dan balita. Presentasi interaktif dan interaksi dibangun melalui diskusi dan tanya jawab di kelas, sedangkan penilaian melalui diskusi dan tanya jawab. Sedangkan penilaian meliputi partisipasi sebanyak 10%, tugas 15%, kuis 5%, UTS 3%, dan UAS 30% untuk mengukur tercapaian CPL dan CPMK mahasiswa. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas. Semoga tayang ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, interaktif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik semua. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai, ya, agar nantinya pembelajaran yang akan kita ambil pada hari ini dapat hikmahnya, dapat kita petik untuk kedepannya nanti pada saat kalian di kehidupan kalian ataupun nanti pada saat
praktek di lapangan. Oke, sebelum kita memulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini ya, kita akan masuk mata kuliah mengenai gizi dalam daur kehidupan. Oke, adik-adik udah makan siang? Sudah. Oke, udah semangat ya untuk pembelajaran kita pada siang ini. Ibu mohon berdiri ya, biar lebih enak lagi. Oke. Ini adalah pembelajaran tentang bayi dan balita. Nah, Ibu mau nanya balik dulu. Bayi itu apa? Yang dikatakan bayi pada saat kapan? Pada saat baru lahir. Selain itu, sampai kapan dia? Apakah ada pakai jangka waktu atau enggak? Ayo. Kan udah Ibu suruh baca pertemuan ini sebelumnya, dipelajari dulu ya Dek untuk pembahasan materi selanjutnya gitu. Nah, sekarang Ibu tanya balik, bayi itu apa? Ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Oke, coba. Bayi adalah salah satu tahapan kehidupan manusia itu dari lahir sampai berumur sebelum 1 tahun. Sampai berumur sebelum 1 tahun. Oke. Yang dikatakan bayi adalah pada saat seorang setelah lahir sampai dia berumur 11 bulan. Ya. Jadi itu dikatakan bayi, sedangkan untuk balita itu dari umur 1 hingga 5 tahun. Nah, ada 5 tahun. Oke. Pada fase ini merupakan suatu fase yang tergolong golden period yang ditandai dengan proses fisiologi tubuh dan proses tumbuh kembang yang pesat. Nah, mungkin kalian ada punya adik-adik di rumah yang melihat pada saat lahir dia belum bisa apa-apa. Setelah 1 bulan dia bisa mulai bergerak tangannya. Setelah sampai 1 tahun dia sudah mulai berjalan. Nah, ini dikatakan adalah tumbuh kembang yang pesat. Karena dalam 1 tahun dari dia mulai tidak bisa apa-apa sehingga dia bisa mulai berjalan. Nah, mungkin yang ada di rumah yang punya adik mungkin udah, loh kok sudah berjalan ya? Loh kok udah bisa duduk ya? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini WHO mengklasifikasikan usia bayi itu 0 sampai 1 tahun. Batita, mungkin pernah adik-adik dengar ya, batita, umur 2 sampai 3 tahun dan anak usia prasekolah itu umur 4 sampai dengan 5 tahun. Oke. Nah, mungkin udah pernah dengar tentang ASI eksklusif. Ayo, kemarin juga Ibu sudah minta untuk bisa membaca materi sebelumnya, ya, dan materi yang akan selanjutnya. Di sini materi selanjutnya itu ada tentang ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Oke, jangan kamu lagi, yang lain silahkan. Ganti-gantian kita. Oke, yang di belakang siapa namanya? Sebutkan. Itu adalah pemberian air susu ibu atau ASI secara langsung selama 6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Oke, tanpa makanan dan minuman. Artinya yang hanya dikonsumsinya pada saat ini adalah hanya ASI saja. Bukan air, tapi ASI. Air susu ibu, ya. Oke. ASI eksklusif diberikan sejak umur 0 hingga 6 bulan tanpa ada makanan pendamping. Setelah 6 bulan kemudian baru diberikan yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI, ya. ASI merupakan makanan yang terbaik yang dikhususkan pada bayi karena memiliki kandungan zat gizi maupun energi yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi kalau misalnya diberikan ASI, kenyang nggak adiknya ya? Kok dia nangis terus? Kok kenyang nggak ya dia nih ya? Nah, mungkin sudah diberikan ASI dia diam, nanti 1 jam kemudian dia nangis lagi, diberikan lagi. Mungkin adik-adik di rumah juga berpendapat seperti itu, kok dia ASI nyusu aja gitu ya. Nah, padahal dia itu kebutuhan ASInya ini pengganti makanan di dalam tubuhnya, ya. Nah, manfaatnya di sini adalah kaya akan antibodi. Nah, kaya akan antibodi ini adalah kaya akan antibodi yang akan masuk ke dalam tubuh. Terus yang kedua, mencegah kuman masuk. Nah, kenapa Ibu bilang mencegah kuman masuk? Karena kalau kita mengkonsumsi botol susu dengan botol susu yang tidak disterilkan, dengan botol susu yang tidak bersih, maka akan terdapat kuman di dalamnya. Nah, sedangkan kalau kita memberikan ASI eksklusif, itu sudah dalam kategori ya sudah bagus, ya,
tidak perlu dibersihkan lagi karena langsung diberikan kepada si bayinya. Nah, ini ada yang cowok nih, 2 orang di sini ya. Ya nanti calon bapak gitu ya. Nah, calon bapak jadi nanti bisa memotivasi istrinya pada saat nanti setelah menikah, bukan sekarang. Ya, setelah menikah. Nah, setelah menikah udah memiliki anak, pada saat bayi baru lahir diusahakan istrinya nanti diberikan atau memberikan kepada bayinya itu adalah ASI eksklusif. Nah, para calon ibu juga seperti itu karena kita udah mendapatkan materi tentang ASI eksklusif, maka diusahakan ke depannya nanti setelah memiliki bayi, anjuran yang ibu berikan ini bisa diaplikasikan di lapangan, ya. Terus yang ketiga itu adalah mencegah alergi pada anak. Karena ASI itu tidak ada yang katanya basi, ya. Itu basi, itu ASI-nya nggak ada yang dikatakan basi, ya. Mencegah alergi karena kalau kita susu botol kita berikan, ada yang anak itu alergi terhadap susu sapi, akhirnya diberikanlah susu bahan kedelai, ya. Tapi kalau ASI itu tidak sama sekali tidak ada alergi. Itu kegunaannya. Jadi dengan kita memberikan ASI ini memudahkan kita, ekonominya juga semakin pengeluarannya tidak banyak, ya kan? Kalau kita memberikan susu botol, otomatis kan apa ya, banyak biaya lagi, ya. Terus, nah di dalam ASI itu terdapat yang namanya protein whey, yaitu memiliki daya cerna lebih tinggi sehingga mudah dimutilasi oleh tubuh, sehingga mudah dicerna oleh tubuh, ya. Lactoferrin yaitu bersifat anti-infeksi dan bekerja dengan cara mengikat zat besi serta mencegah adanya infeksi pada anak. Nah, terus yang ketiga, asam lemak esensial. Yang keempat itu adalah laktosa. Dan kelima itu adalah kandungan vitamin pada ASI saat lahir hingga 6 bulan. Ya. Setelah 6 bulan, vitamin B, niacin, dan vitamin D tidak dapat memenuhi kebutuhan harian. Makanya diberikan yang namanya MPASI. Ya. Nah, keuntungan dari pemberian ASI. Yang pertama, mengandung semua bahan yang diperlukan untuk tumbang anak. Tumbang di sini ada tumbuh dan kembang. Terus yang kedua, dapat diberikan di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu mengaduk botol, tidak perlu membawa ada air panas, tidak perlu membawa botolnya kemana-mana, ya. Tinggal nangis, tinggal diberikan, ya kan? Tinggal diberikan kepada si bayinya. Bebas bakteri dan suhu sesuai dengan kebutuhan. Nah, bebas dari kesalahan dalam penyediaan. Terkadang kita apabila memberikan botol susu memberikan susu formula kepada si bayi, ada terkadang yang encer, ada yang kekentalan. Nah, sehingga di dalam tubuhnya itu nggak tahu takarannya ini adalah 3 sendok. Oh, ini udah 3 sendok, tapi airnya berapa, ya udah susu ke hati aja. Nah, terkadang makanya di sini dibilangnya kalau kita memberikan ASI itu adalah bebas dari kesalahan dalam penyediaan. Mengandung antibodi, mencegah terjadinya masalah gizi, dan mengandung zat anti alergi. Ya, oke. Nah, tadi kita udah bicara tentang ASI. Setelah 6 bulan kemudian, baru kita memberikan yang namanya MPASI. Nah, sebelum kita masuk ke MPASI, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Izin Ibu, izin teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alia Diani. Kan bayi itu dia kadang-kadang bisa pilih-pilih makanan. Oke. Jadi bagaimana teknik atau cara agar anak-anak itu tidak pilih-pilih makanan atau meningkatkan zat gizinya? Oke. Nah, mungkin di sini bukan dikategorikan bayi, ya, tapi balita. Nah, kalau bayi dia tidak bisa memilih, yang hanya dia tidak mau mengkonsumsi ASI atau susu formula tadi. Tapi kalau untuk memilih makanan itu nanti pada saat di balita, ya, balita. Mungkin adik-adik di sini ada punya adiknya lagi di rumah, ya, yang memiliki yang masih di bawah 5 tahun. Terkadang dia ada pengen makan, terkadang ada dia tidak pengen makan, ya. Nanti kita akan bahas itu. Oke. Nah, di sini ada MPASI, makanan pendamping dari ASI. Tujuannya itu sebagai komplement terhadap ASI agar anak memperoleh cukup energi, ya, protein dan zat-zat gizi lainnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Pengenalan dan pemberian dilakukan secara bertahap, baik dalam bentuk maupun jumlahnya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayi. Karena anak-anak bayi ini untuk pola makannya, untuk sistem pencernaannya itu sangat berpengaruh, ya. Terlalu dia memberikan banyak makan, itu dia akan mudah alergi, akan mudah dia adanya penyakit diare, ya. Oke. Fungsi dari MPASI, karena tadi setelah 6 bulan anak itu akan bergerak aktif, ya.
dia udah mulai merangkak, dia udah mulai berjalan, sehingga dibutuhkan yang namanya MPASI. Yang pertama itu melengkapi zat-zat gizi yang kurang dan yang terdapat dalam ASI. Jadi di sini adalah pelengkap. Bu, apakah ASI ini di stop? ASI itu tidak di stop, tetap dilanjutkan, ya, tetap dilanjutkan sampai berusia 2 tahun, ya. ASI diberikan sampai dengan usia 2 tahun. Di sini dikategorikan MPASI adalah makanan pendampingnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan zat gizi pada si balita tadi dan bayinya. Mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Nah, terkadang bayi itu gitu ya, padahal dia belum bisa untuk makan, tapi mulutnya udah kemat-kamit gitu ya. Nah, karena apa? Karena udah ada rangsangan di dalam tubuhnya untuk mengunyah. Jadi makanya untuk umur anak yang 5 bulan, itu mulutnya udah mulai kan? Karena apa? Karena dia udah berusaha untuk bisa mengunyah. Terus yang keempat, melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi yang tinggi. Jadi mudah untuk mendapatkan asupan nutrisi yang lebih tinggi. Oke, ini ada MPASI ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan namanya. Oke, kapan waktu yang tepat pemberian MPASI? Nah, di sini pemberian MPASI itu ada beberapa tahap, ya. Kita lihat dulu. Waktu pemberiannya, kenapa di usia dengan 6 bulan ke atas baru bisa diberikan? Yang pertama, bayi sudah mulai dapat mengandalkan lidahnya dengan baik. Yang tadi Bu bilang, umur 5 bulan aja udah komat-kamit mulutnya, ya. Terus yang kedua, mulai melakukan gerak mengunyah ke atas dan ke bawah. Gitu. Padahal nggak ada apa-apa di dalam mulutnya, ya. Terus yang ketiga, mulai tumbuh gigi. Ya. Suka masukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Mungkin ada perhatikan ya, apa yang ada itu dimasukkan ke dalam mulut. Nah, makanya kalau anak-anak bayi dijauhkan dari jangkauan yang benda-benda kecil. Terus berminat terhadap rasa yang baru dan sistem pencernaan sudah cukup matang untuk mencerna berbagai makanan. Nah, jadi di usia 6 bulan itu sudah sistem dari pencernaannya itu udah mulai matang, sehingga dibutuhkanlah makanan tambahan. Ya. Terus selanjutnya, terlalu cepat. Artinya umur 3 bulan atau 4 bulan dan 5 bulan itu terlalu cepat untuk diberikan MPASI. Alasannya, yang pertama, asupan ASI akan lebih sedikit. Nah, kenapa lebih sedikit? Karena udah mengkonsumsi makanan tambahan tadi. Nah, jadi ASI yang diberikan itu udah sedikit, kan udah jarang ibunya memberikan, sehingga untuk mencukupkan ASI eksklusifnya tadi itu tidak jadi sampai 6 bulan. Umur 4 bulan udah diberikan, makanya dia lama-lama ASI-nya itu bisa berkurang. Ya. Terus yang kedua, resiko meningkat. Nah, infeksi resiko meningkat ini karena tadi pencernaannya belum matang, ya, sehingga dapat menimbulkan adanya diare. Ya, tuh. Yang ketiga, resiko diare meningkat. Karena tadi sistem pencernaannya itu belum matang, ya. Terus yang keempat, MPASI sering encer agar mudah dimakan bayi, membuat lambung penuh, tetapi memberikan nutrisi lebih sedikit atau resikonya lebih dan tinggi untuk ibu hamil. Kenapa? Karena ASI eksklusif itu merupakan salah satu KB, ya, atau alat kontrasepsi. Jadi kalau misalnya selama 6 bulan ada seseorang ibu ini yang tidak mengalami yang namanya menstruasi. Nah, kalau sudah menstruasi berarti udah subur di dalam tubuh si ibu sehingga ibunya bisa hamil kembali. Nah, jadi manfaat salah satu ASI eksklusif itu adalah juga untuk KB, ya. Nah, kalau terlalu lambat, tadi kenapa 6 bulan? Kenapa dipercepat? Dan sekarang kenapa dia bisa lambat? Ya, alasannya anak tidak mendapatkan makanan ekstra yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan energi dan nutrisi. Karena anak udah mulai berjalan, anak udah mulai merangkak, anak udah aktif. Nah, dari ASI aja itu sudah tidak cukup. Sehingga dia membutuhkan banyak zat gizi, banyak asupan nutrisi di dalam tubuhnya. Ya. Terus pertumbuhan anak lambat dan menjadi anak resiko. Karena apa? Seharusnya dia udah makan tapi nggak diberi makan. Akhirnya nih salah satu adalah kenapa anak itu bisa mengalami yang namanya stunting. Terus yang ketiga itu ada malnutrisi atau defisiensi mikronutrien yang meningkat. Ya karena tadi berhubungan dengan adanya asupan yang tidak tersampaikan dengan kebutuhan ataupun dengan aktivitas kepada si anak. Nah, di sini ada kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi dan balita.
Yang kalian tahu, zat gizi ini apa-apa saja? Makro dan mikro. Nah, di dalam makro dan mikro itu ada lagi pembagian-pembagiannya, ya kan? Nah, kita masuk yang pertama itu adalah tentang energi. Ya. Kebutuhan energi dalam 2 bulan pertama yaitu 1.200 kalori. Kecukupan energi dapat dilihat dari tabel angka kecukupan yang dikeluarkan Kemenkes. Nah, sebelumnya Ibu udah ada ngasih tugas sama kalian mengenai, tolong kalian cari mengenai angka kecukupan gizi pada tahun 2019 yang terbaru. Karena di dalam angka kecukupan gizi itu terdapatlah macam kebutuhannya sesuai dengan umur dan juga sesuai dengan jenis kelamin. Jadi tidak sama kebutuhan laki-laki dan kebutuhan pada perempuan. Ya. Terus yang kedua itu adalah karbohidrat, yang mana karbohidrat ini gunanya untuk meningkatkan energi di dalam tubuh si anak. Ya. Terus selanjutnya itu ada lemak. Nah, selanjutnya ada protein. Nah, ya, ada protein di sini yang gunanya untuk pertumbuhan jaringan dan organ pada tubuh si anak. Nah, angka yang Ibu sampaikan di sini itu terdapat di dalam AKG, angka kecukupan gizi. Tapi ini yang versi Indonesianya, tahun 2019. Mungkin sebelumnya udah kalian print, udah kalian baca-baca, ya. Silakan itu jadi pedoman kalian nanti di lapangan pada saat praktek di lapangan. Terus ada air, ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini yang sangat juga dibutuhkan kepada si anak. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan terkait tentang kebutuhan zat gizi pada bayi dan balita? Silakan. Oh ya, tadi ada pertanyaan ya mengenai GTM ya. Gimana kalau misalnya tadi pilih-pilih makanan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa teknik atau caranya bagaimana supaya makanan itu bisa kepada si balitanya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana sih tekniknya gitu? Kan kalian otomatis kemarin kan punya adik ya, masih ada. Gimana sih cara orang tua kalian supaya bisa nih si anak ini makan, diapain sih gitu? Ayo, gimana kalian? Pengalaman diapakan? Oke, silakan. Mungkin bisa diberi misalnya bentuk-bentuk karakter yang disukainya. Karakter yang disukainya maksudnya gimana? Misalnya nanti atau bisa makanannya itu dibuat dari misalnya berwarna yang cerah seperti itu. Misalnya kayak bisa menambahkan wortel mungkin yang di blender itu kan warnanya cerah, mungkin bisa menarik perhatian si bayi seperti itu. Oke, terus yang lain? Oke, silakan. Itu menambahkan, mungkin bisa juga untuk mengkreasikan tempatnya. Tempat makanannya ya. Oke. Agar si anaknya mau makan. Ya, yang lain? Ayo, pengalaman di rumah lah ya jatuhnya ya yang mempunyai adik. Oke, silakan. Selain kita bisa memodifikasi bahan pangannya makanan menjadi yang lebih menarik, mungkin adiknya atau bayinya itu mau ganti tekstur. Kalau dia tidak suka tekstur lembek kan dia bakal tutup mulutnya. Kalau dia mau bertekstur mungkin kita bakal kasih nasi yang agak sedikit padat. Jadi bayinya itu balitanya mau menerima. Oke, perubahan dari teksturnya tadi. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, nah di sini kenapa dia GTM ya tadi ya karena anak-anak itu balita itu pilih-pilih, lebih suka dia makanan yang itu saja kalau dia udah suka ya. Nah sedangkan yang dibutuhkannya itu banyak sekali zat gizinya ya. Mungkin bisa nanti calon-calon ibu dan calon bapak ya, calon bapak nanti di lapangan nanti setelah menikah bisa dianjurkan nanti kalau misalnya anaknya nggak mau makan ya, makanannya itu yang tadi diolah semenarik mungkin bentuknya dia lagi suka bintang, ya udah kita beli cetakan. Kan sekarang ini banyak ya, banyak yang dijual-jual bentuk-bentuknya yang unik-unik gitu ya. Terus juga mungkin bosan lah bentuknya itu aja. Ya udah di piringnya kita modif lagi bentuknya. Nah, sesuai dengan bentuknya, mungkin kalian nanti ke depannya mungkin dari lebih canggih lagi ya. Ya. Apalagi sekarang kan banyak nih tutorial bagaimana menyajikan makanan untuk anak supaya bisa menarik perhatian. Nah, terus atau pada saat dia sambil bermain, dia dikasih makan gitu ya. Yang jelasnya untuk banyak cara supaya si anak ini bisa mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Ya, jadi jangan udah nggak mau makan ya sudah, udah nggak mau makan ya sudah. Jangan stop, kita jangan pernah menyerah seperti itu. Ya, mungkin ada adik di rumah juga ada yang mengalami hal yang demikian. Kita gantilah polanya. Apakah makanannya yang tadi dari teksturnya lembek menjadi setengah padat, ya, atau dia
bentuknya mungkin bosan itu-itu saja, bisa diganti dengan yang lain. Atau menu-menunya itu-itu aja. Nah, jadi bisa diganti dengan lain. Nah, karena kalian di sini adalah prodi sarjana gizi, jadi kalian bisa memodif nih. Misalnya bahannya telur. Telur ini bukan hanya diceplok, kan? Bukan hanya direbus, tetapi mungkin bisa dimodif lain dengan kreasi kalian sendiri. Ya, mungkin misalnya dengan membuat seperti apa telurnya, selain diceplok sama direbus atau didadar, apalagi yang bisa? Nah, telur dadar itu kan dari bahan dadar yang lain. Pengolahannya selain direbus, selain digoreng, diapain lagi? Telur tim, diapain itu? Nah, terus? Dia mungkin ada campur rasanya sayur-sayurannya. Kan setelah telur dicampur sayuran itu kan menjadi padat, mungkin bisa dicetak gitu. Jadi warna-warni kayak model nugget gitu ya. Nah, jadi bukan hanya telur itu bukan hanya bisa diceplok, bukan hanya bisa didadar atau bukan hanya direbus, tapi bisa kita membuat seperti nugget ya, supaya jadi bahan makanan untuk si anak sehingga bisa menarik perhatian dia untuk dapat makan terus dan terus ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait tentang konsep daur gizi pada bayi dan balita? Cukup? Oke, karena ini pertemuan ke-7, berarti minggu depan itu adalah pertemuan ke-8. Artinya untuk pembahasan kita sebelum UTS itu udah selesai. Ya, jadi minggu depan itu adalah pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Nah, nanti bahan materinya nanti akan Ibu berikan kepada sipennya. Ya, silakan dibaca. Terus materinya itu Ibu tidak jauh-jauh dari materi yang telah, soalnya tidak akan jauh dari materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, selanjutnya ada materi lagi atau ada pembelajaran lagi? Ayo. Oke, udah selesai, berarti besok lagi datang ya. Oke, mungkin sampai di sini materi Ibu mengenai gizi pada daur kehidupan, yaitu khususnya pada bayi dan balita. Mungkin ada kesalahan ataupun ada yang masih mau ditanyain, ya. Masih belum puas nih, ternyata setelah balik kenapa ya nggak ditanyain ya tadi, kenapa nggak ditanyain tadi. Nah, itu bisa kita bahas di pertemuan ke-9 setelah ujian. Ya, bisa dicatat kembali apa-apa saja yang mau kalian tanyakan. Ya. Oke, mungkin dari saya sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, absensinya telah Ibu berikan, silakan diisi. Ya, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, silakan diisi absensinya. Silakan istirahat lagi di rumah dan diperhatikan tugasnya apabila ada yang belum terselesaikan. Ya, materi nanti akan Ibu kasih pada saat setelah pembelajaran ini. Oke, silakan istirahat, silakan kita bubar pada pertemuan kali ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.